Selamat datang di channel ini. Di channel ini kita akan membahas materi-materi pembelajaran bahasa Inggris yang biasanya dijumpai di sekolah, baik di tingkat SMP, SMA, maupun SMK. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita saat ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan memberikan komentar mengenai isi video pembelajaran kita saat ini. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita segera masuk pada materi pembelajaran kita di saat ini. Saat ini kita akan membahas materi tentang present continuous tense, atau biasa juga disebut dengan present progressive tense. Kita mulai membahas dengan penggunaan present continuous tense. Kapan kita menggunakan present continuous tense? Kita menggunakannya saat kita mau mengungkapkan tentang aktivitas atau kegiatan yang sedang terjadi. Contohnya, I am learning English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. My mother is cooking in the kitchen. Ibu saya sedang memasak di dapur. My father and my brother are watching TV. Ayah saya dan saudara laki-laki saya sedang menonton TV. My sister is watering flowers in the yard. Saudara perempuan saya sedang menyiram bunga di halaman. Jadi dari 4 contoh ini kita bisa melihat bahwa kejadiannya sedang terjadi atau sementara berlangsung. Selanjutnya mari kita pahami bagaimana formula kalimat present continuous tense. Kita mulai dengan bentuk positif. Formula kalimatnya diawali dengan subjek yang diikuti dengan to be. To be di sini adalah am, is, dan are. Tentu saja penggunaan to be harus sesuai dengan subjeknya. Kemudian diikuti dengan verb one, kata kerja bentuk pertama, yang diberi akhiran ing. Kemudian diikuti dengan objek dan juga adverb. Adverb di sini adalah kata keterangan. Contohnya, yang pertama, I am playing football right now. Saya sedang bermain sepak bola sekarang. Subjek kalimat ini adalah I, to be-nya adalah am sesuai dengan subjek I, kemudian verb one-nya play, yang diberi akhiran ing menjadi playing, kemudian objeknya adalah football, dan adverb of time, kata keterangan waktunya adalah right now, yang berarti sekarang. Contoh kedua, he is swimming, dia sedang berenang. Subjek kalimat ini adalah he, kemudian to be yang dipakai adalah is, karena sesuai dengan subjeknya, he. Dan verb one, kata kerja bentuk pertamanya adalah swim, yang diberi akhiran ing menjadi swimming. Contoh yang ketiga, Jane is washing the dishes. Jane sedang mencuci piring. Subjek kalimat ini adalah Jane, diikuti dengan to be-nya is sesuai dengan subjek Jane yang merujuk ke she, kemudian diikuti dengan verb one wash yang diberi akhiran ing menjadi washing, dan objek kalimat ini adalah the dishes. Contoh berikutnya adalah we are reading book now. Kita sedang membaca buku sekarang. Subjek kalimat ini adalah we, diikuti dengan to be are, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama read yang diberi akhiran ing menjadi reading, kemudian book di sini adalah objek, dan now adalah adverb of time, keterangan waktu. Dan contoh yang berikutnya, the students are studying mathematics. Para siswa sedang belajar matematika. Subjek kalimat ini adalah the students, diikuti to be are, karena the students itu merujuk kepada they, diikuti dengan verb one study yang diberi akhiran ing, dan selanjutnya objek kalimat ini adalah mathematics. Ini adalah contoh kalimat untuk bentuk positif. Jadi sekali lagi, subject plus to be, am, is, are, plus verb one yang diberi akhiran ing, plus object or adverb. Adverb di sini adalah kata keterangan. Jadi sekali lagi jangan sampai salah untuk penggunaan to be, harus sesuai dengan subjek. I am, he, she, it, is, dan we, you, they, are. Kita bisa lihat lagi di tabel ini mengenai penggunaan to be. Sekali lagi untuk I, to be-nya am, he, she, it, to be-nya is, dan you, we, they, to be-nya adalah are. Nah, bagaimana jika subjeknya bukan kata ganti, tetapi melainkan kata benda ataupun nama?
orang. Jika subjek kalimat bukan berupa kata ganti, melainkan kata benda atau nama, maka kita perlu memperhatikan kalau kata benda tersebut merujuk ke kata ganti yang mana, sehingga kita tahu to be mana yang akan digunakan. Contoh, misalnya subjek kalimatnya Jane, maka Jane ini tentu saja merujuk ke kata ganti she, dia perempuan. Berarti to be yang dipakai adalah is. Begitu juga jika kalimatnya subjeknya John. John berarti dia merujuk ke kata ganti ketiga tunggal dia laki-laki, yaitu he. Yang to be-nya adalah is. Berarti John to be-nya is. Kemudian kalau subjek kalimatnya the students itu merujuk ke kata ganti they. They to be-nya adalah are. Berarti the students are. Dan kalau subjek I and my friends, saya dan teman-teman saya, berarti itu merujuk ke kata ganti we. To be-nya adalah are. Berarti I and my friends, to be-nya adalah are. Jadi kita perlu mencermati kalau subjek kalimatnya bukan kata ganti, bukan I, you, we, they, he, she, it, melainkan kata benda ataupun nama orang, nama benda, nama binatang. Kita harus perhatikan dia merujuk kepada kata ganti apa dan to be apa yang akan dipakai. Berikutnya kita akan masuk pada bentuk negatif. Bagaimana formula kalimat bentuk negatif untuk present continuous tense? Diawali dengan subjek, kemudian diikuti dengan to be, yakni am, is, are, kemudian tentu saja diberi kata not, kemudian diikuti dengan verb one yang diberi akhiran ing, dan diikuti dengan objek atau adverb. Adverb kata keterangan. Jadi formula kalimatnya hampir sama dengan kalimat positif, yang membedakan hanyalah penggunaan kata not. Dan kata not posisinya itu setelah to be. Contoh, I am not playing football right now. Saya tidak sedang bermain sepak bola sekarang. He is not swimming. Dia tidak sedang berenang. Jane is not washing the dishes. Jane tidak sedang mencuci piring. We are not reading book now. Kita tidak sedang membaca buku sekarang. The students are not studying mathematics. Para siswa tidak sedang belajar matematika. Itulah bentuk kerumusan untuk bentuk kalimat negatif, sekaligus dengan contoh-contohnya. Selanjutnya, kita akan membahas untuk bentuk pertanyaan, atau dalam bahasa Inggris itu disebut interrogative sentence. Bagaimana formula kalimat untuk bentuk pertanyaan? Nah, untuk bentuk pertanyaan, to be-nya itu diletakkan di awal kalimat. Jadi, diawali dengan to be, am, is, atau are, kemudian diikuti dengan subjek kalimat, kemudian diikuti dengan verb one, kata kerja bentuk pertama, yang diberi akhiran ing, kemudian diikuti dengan objek atau adverb. Adverb adalah kata keterangan. Contohnya, masih dengan kalimat yang hampir sama di contoh yang positif dan negatif. Am I playing football right now? Apakah saya sedang bermain sepak bola sekarang? Is he swimming? Apakah dia sedang berenang? Is Jane washing the dishes? Apakah Jane sedang mencuci piring? Are we reading book now? Apakah kita sedang membaca buku sekarang? Are the students studying mathematics? Apakah para siswa sedang belajar matematika? Jadi ini contoh untuk kalimat tanya dalam present continuous tense. Kata keterangan waktu atau adverb of time yang biasanya dipakai pada present continuous tense adalah now, right now, at the moment, dan this time. Keempat kata keterangan waktu ini menjelaskan atau berarti sekarang atau pada saat ini. Dan itu cocok untuk penggunaan present continuous tense yang menjelaskan aktivitas yang sedang terjadi. Kesimpulannya, saat kita hendak mengungkapkan aktivitas atau kejadian yang sedang berlangsung, maka kita harus menggunakan kalimat present continuous tense. Dan yang kedua, kita harus tetap perlu memperhatikan penggunaan subjek dan to be
Jangan sampai tertukar. Sekali lagi, I to be-nya am, he, she, it to be-nya is, dan we, you, they to be-nya adalah are. Di sini ada latihan. Ada 5 nomor. Saya memberikan kesempatan pada Anda untuk mengerjakan ke-5 nomor soal ini. Dengan petunjuk, silakan memilih dari option yang paling tepat untuk melengkapi kalimat yang ada. Baik, kalau sudah selesai, mari kita mengecek kunci jawabnya beserta pembahasan. Number 1, the teachers are having a meeting. Jawabannya adalah option C, are. Kenapa are? Karena subjek kalimat ini adalah the teachers, merujuk kepada they, dan to be yang tepat adalah are. Next, number 2, I am reading a comic. Jawabannya adalah option A, yakni am, karena to be untuk subjek I itu adalah am, bukan is dan are. Number 3, the children are playing football. Jawabannya di sini adalah option B, playing. Kenapa playing? Karena sesuai aturannya present continuous tense itu memakai verb 1, kata kerja bentuk pertama yang diberi akhiran ing. Jadi jawaban yang tepat adalah option B, playing. Number 4, Mr. Brown isn't painting the wall. Jawaban yang tepat adalah option A, isn't, karena ini adalah to be bentuk negatif dari subjek Mr. Brown. Mr. Brown merujuk ke kata ganti he. Number 5, are you listening music right now? Jawaban yang tepat adalah option C, listening, karena sekali lagi dalam present continuous tense verbnya, kata kerjanya harus diberi akhiran ing. Jadi jawabannya adalah C. Semoga Anda bisa menjawab dengan benar semua latihan soal yang ada. Dan demikian materi kita untuk saat ini. Saya berharap Anda bisa memahami seputar materi present continuous tense. Dan jangan lupa sekali lagi untuk menekan tombol like, subscribe, dan memberi komentar tentang materi ini. Kalau ada pertanyaan bisa juga diisi di kolom komentar. Terima kasih banyak karena sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya.